dari sekarang 3.10. Pukul 3.10 menit. Berarti sampai pukul 4. Tinggal klik recordingnya ya Bunda ya. Ya, klik record. Ya siap. Kemudian share screen. Mulai saja dulu Bu, sambil share screen ya. Apakah sudah tampak? Kelihatan sedikit. Mau ngecek recording dulu ya teman-teman. Bentar, sudah belum? Oke, sudah ke-record. Iya, baik anak-anak. Ayo mari kita mulai, disiapkan ya. Ya, dirapihkan pakaiannya yang masih dikeluarkan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang biasa memimpin teman-temannya untuk berdoa? Apakah ada yang bersedia? Saya Bu. Oh iya, boleh KM-nya. silahkan. Iya, Siti. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Selesai. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak. Berdoanya jangan terlalu cepat, Bu Siti. Iya Siti Iya, ya. Bu. Siti dan teman-teman Iya. jangan terlalu cepat begitu. Iya. Iya, Bu. Supaya lebih khusyuk ya. Oke, setelah ini Ibu cek dulu kehadiran kalian. Ibu panggil satu-satu ya. Siti Purnamawati. Ya, Bu, Hadir? hadir. Iya, hadir. Siti Maya. Siti Maya ada? Hadir ya. Tita Hartati. Hadir. Oh, Hadir, Bu. hadir. Lilis Hikmatunisa. Hadir. Iya, hadir. Nur Fitriani. Hadir, Bu. Oh iya. Nur Afifa. Hadir Bu, hadir. Oh, hadir. Gita Herlina. Hadir, Bu. Hadir ya. Ai Teti. Ai Teti. Ada ya? Iya. Robi Aliasya. Saya Bu. Iya. Banat Juliet. Hadir, Bu. Iya. Dan Silviana Yudi. Hadir, Bu. Hadir ya? Oke, baik. Hadir semua ini anak-anak luar biasa. Semoga selalu rajin ya berangkat sekolahnya. Jangan sampai ada alfa, begitu. Oke, setelah di absen tadi, apakah kalian masih ingat materi yang sebelumnya kita pelajari? Sudah lupa, Bu. Ya, kebiasaan ya. Iya, sebelumnya kita mempelajari apa? Ada yang masih ingat, anak-anak? Teks tanggapan ya Bu? Iya, teks tanggapan, benar. Hafal teksnya ya. Tapi belajar mengenai materi apa ini, Nur Afifa? Saya Menentukan lupa, Bu, ide pokok, Bu. tanggapannya. Nah iya, menentukan ide pokok. Bagus, Silviana Yudi. Berarti ingatannya masih tajam ya. Tuh, teman-teman yang lain harus ikuti. Oke, good. Mantap, Setajam bagus. silet. Wow, kok tahu Siti? Suka nonton gosip ya? Oke, up to date ya, terkini. Oke, untuk menentukan ide pokok, ada langkah-langkah apa saja? Masih ingat? Ada 3, Bu. Nah iya, Silvi masih ingat. Apa saja, Silvi? Membaca seluruh teks dulu, teks Iya. tanggapannya itu dengan cermat, dengan teliti, jadi tidak asal Iya. membaca. Yang kedua, mencermati mana kalimat utamanya, letaknya ada di Iya. mana nih, kalimat 1, 2, 3. Iya. Terus yang terakhir, menentukan kalimat utamanya ada di mana, gitu. Iya. Mudah ya menentukan ide pokok.
Udah dong, Bu. Biasanya ada di awal kalimat ya? Gitu. Iya. Oke, sekarang kalian Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menuliskan kembali teks tanggapan berupa kritik dan pujian yang dibaca menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Ya. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan menyimpulkan teks tanggapan. Ya, anak-anak ya. Apa tadi? Hari ini? Akan menyimpulkan teks Menyimpulkan tanggapan. teks tanggapan. Iya. Nah, sekarang kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan ya. Nanti setelah ini kalian tanggapi, jadi harus dicermati dengan baik. Ibu tayangkan ya. Terdengar? Nggak ada suaranya, Bu. Terdengar tidak? Tidak. Oh, tidak terdengar. Oh iya, baik. Sebentar ya. Ibu, tidak apa ya? Sudah terdengar? Ya, Bu. Ya, dengar Bu. Dengar. Iya, sudah dicermati, sudah ditonton? Ada videonya, Bu? Iya. Coba kalian tanggapi, apa simpulan dari video tadi? Tentang apa video tadi? Tentang hoax, Bu. Iya, tentang hoax ya. Hoax itu terjadi di sekitar kita, benar? Tuh. Iya Bu. Nah, yang betul. biasa terjadi hoaxnya tentang apa saja tuh? Bagaimana hoax bisa tersebar luas? Karena tidak di media, Bu. Hanya karena sosial media, begitu. Apakah kalian sering mengakses sosial media? Ya dong, Bu. Nah, iya kan? Kekinian. Benar sekali, apalagi kelas 9 ya. Wah, udah jago-jago nih, lebih dari ibu bahkan, begitu ya. Tadi menanggapi video tadi. Nah, menurut kalian apa isi dari video tadi? Video yang berjudul Ayo Lebih Bijak Menggunakan Media Sosial. Apa pesannya? Harus hati-hati, Bu, kalau bermedia sosial. Iya, benar sekali Silviana Yudi. Lainnya? Yang lain? Kita tidak boleh sembarangan, Bu. Kita tidak boleh sembarangan benar, tidak menulis boleh di sembarangan menulis di sosial media karena berkat dari postingan tadi dampaknya ya luar biasa. Iya, walaupun sebentar sekali begitu share dalam waktu 1 menit sudah menyebar ya, bahkan tidak hitungan menit, hitungan detik juga. Nah, jadi harus berhati-hati begitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan bersama-sama ya dari tayangan yang berjudul Ayo Lebih Bijak Menggunakan Media Sosial. Nah, hari ini langkah-langkah untuk menyimpulkan teks tanggapan. Nah, ini ada langkah-langkahnya nih anak-anak. Siapa yang mau membacakan? Banat, Bu. Iya, boleh Banat. Bagus. Silakan Banat. Langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan. Langkah-langkah dalam membuat simpulan teks tanggapan sebagai berikut. 1. Membaca naskah asli setidaknya 1-2 kali untuk mendapatkan atau mengetahui kesan umum dan sudut pandang dari pengarang aslinya. Kedua, setelah membaca,
Langkah selanjutnya adalah mencatat gagasan utama atau mencatat gagasan yang penting. Yang ketiga, setelah melakukan catatan yang dilakukan dalam langkah kedua dan mendapatkan kesan umum yang didapatkan pada langkah pertama, seorang penulis sudah siap untuk membuat sebuah simpulan. Simpulan yang dibuat oleh seorang pembaca atau penulis harus sebuah kalimat baru dan merangkai semua gagasan menjadi teks yang sistematis dan logis. Nah, iya, baik, bagus ya, Banat. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai langkah-langkah anak-anak? Nah, ini langkah-langkah untuk menyimpulkan teks tanggapan yang akan kita lakukan hari ini ya. Nah, sebelum kalian menyimpulkan teks tanggapan dari teks yang dibaca, kalian simak video ini terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oh, terdengar? Terdengar ya. Terdengar, Simak Bu. baik-baik. Iya, nanti kalian menanggapi. Tadi kan sudah ya sebentar. Nah, ini kalian tanggapi lagi. Nanti simpulkan. Ya, simpulkan video ini tentang apa, materi tentang apa, begitu dampaknya juga dan sebagainya. Ya, jelas anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik Nur Fitriani. Silakan disimak baik-baik ya. Halo netizen asik Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya dalam sosial media perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju? Cakep. Oke, saya akan bagikan 5 etika paling tidak yang perlu kita miliki. Yang pertama, yang perlu kita ingat pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih, melakukan sebuah penelitian, membaca ulang, jangan apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Nah, itu lebih tidak boleh lagi ya. Kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikan data pribadi orang lain. Misalnya kita, walaupun dia keluarga kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi kita kasih foto KTP lagi, bukan? Jadi nomor 1 itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan diposting. Kedua, maaf, jarinya kelebihan. Etika yang kedua saya mau beri judul keripik. Wih, ini bukan ngomongin makanan ya, ini ngomongin singkatan, yaitu dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar, bukan? Makanya kalau kita informasi yang kita terima, harus melihat sumbernya, harus memperhatikan bahasanya. Apakah ini valid atau tidak? Kalau kita tidak yakin, mendingan berhenti di kita. Saya mengerti betul bahwa kita punya kecenderungan untuk membagikan. Karena kita khawatir mungkin ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati. Walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu. Ingat, kritis, dan pikir dulu. Etika yang ketiga, dia yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Ini kalau tadi kan kita sebelumnya bicara soal sumber yang nggak valid, untuk kita ngecek dulu nih. Tapi sekarang bicara tentang karya yang valid sumbernya. Misalnya musik, quotes dari orang yang sudah jelas. Nah, saya menyarankan kita harus mengapresiasi sumbernya dari mana. Itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain, bukan? Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain, bukan? Umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita.
Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti. Masih di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya. Kadang-kadang bisa salah juga mengertinya. Apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan ujaran kamu. Maksudnya yang kasar-kasar seperti itu. Tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca, bukan? Ada yang dapat, ada baiknya disampaikan dengan kesan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik, sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali, bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah itu harus kita waspada. Jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media. Iya, sudah selesai. Bagaimana tadi videonya anak-anak? Bagus? Bu, bagus Bu. Bagus, Bu. Bagus. Kenal tidak sama yang memberikan materi itu? Kenal lebih kita ada di TV. Nah, iya ya. Oke, tadi video mengenai etika bermedia sosial. Apa yang dapat kalian simpulkan dari tayangan video tersebut? Ada keripik Bu. Keripik, hafalnya keripik ya Nur Fitriani. Lapar ta Nur Fitriani? Apa Nur Fitriani tadi keripik itu? Singkatan dari apa? Kritis dan pikir dulu. Iya nggak sih Bu? Benar sekali. Nah, mengapa harus kritis dan berpikir dulu? Apa ya Bu? Nah, Yang supaya... lain dong Bu. Ayo yang lain bagaimana tadi mengenai keripik? Jadi sebelum di-share harus dipikirkan dulu Bu. Nah, benar sekali. Jangan sampai jadi pengujar kebencian ya. Nah, iya akibat dari postingan dan sebagainya. Oke, bagus Banat. Silakan yang lainnya. Tadi sudah simak baik-baik bukan? Nah, Nur Afifah, bagaimana Nur Afifah? Tadi isi dari video itu apa? Apa yang dapat kamu simpulkan? Etika bersosmed Bu. Iya, etika bersosial media, benar. Jangan ada data pribadi. Nah, data pribadi, benar. Jangan sembarangan ya. Nah, Banat dan teman-teman, apakah kalian sering menyebarkan data pribadi di sosial media? Menyebarkan foto selfie Bu. Nah, itu ya, paling foto selfie. Tidak apa-apa kalau tadi menunjukkan keberadaannya. Yang repot itu kalau yang akun bodong begitu ya. Nah, akun bohong untuk mengujar kebencian dan sebagainya begitu. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, ini untuk kelompok yang pertama ada Siti Purnamawati, yang kedua Siti Maya, yang ketiga Tita Hartati, yang keempat Lilis Hikmatunisa. Untuk kelompok 2 ada Nur Fitriani, yang nomor 2 Nur Afifah, yang ketiga Gita Herlina, yang keempat Ai Teti. Dan kelompok 3 ada Robi Aliasya, Banat Juliet, dan Silviana Yudi. Jelas ya kelompoknya? Oke, sekarang kalian duduk secara berkelompok. Ayo. Geser ya, geser. Yuk kelompok 3 ke sini ya. Nah, ayo berkumpul dengan Silvi. Siapa saja tadi? Banat ya? Masa kelompoknya itu lagi, Bu. Oh iya? Bosan Bu, Ma. Tadi pelajaran IPS tadi. Ya, ketemu Emang Lilis banyak lagi, lagi. banyak lagi, Tidak banyak apa-apa lagi, Bu. ya. Siti Maya, ayo. Biar lebih Yuk. akrab lagi, ya Tita. kan? Let's go. Iya, di double Siti ya. Iya, sama-sama Siti bersama lagi. Oke, sudah duduk secara berkelompok anak-anak? Sudah. Sudah Bu. Ibu akan bagikan teks ya, teks tanggapan. Nah, ini teksnya. Nah, teksnya berjudul selain media sosial,
Gen Z bisa apa? Nah, loh, kita termasuk Gen Z bukan ya? Coba cermati dari teks ini. Nanti kalian baca terlebih dulu ya. Ibu beri waktu kalian untuk membaca dan apa ya? Memahami betul begitu ya isi dari teks yang berjudul selain media sosial Gen Z bisa apa? Kalian baca terlebih dahulu secara berkelompok. Ibu beri waktu 5 sampai 10 menit. Cukup ya? Apa Banyak kurang? banget, Bu. Nggak cukup 5 menit, Bu. Apa? Iya, banyak ya, Robi ya. Heeh. Bagaimana kalau 10 menit, Robi? Bisa, Bu, bisa. Iya, bisa. Silahkan kalian baca terlebih dulu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Bu, saya boleh izin ke toilet nggak, Bu? Iya, boleh, Nak.
Bagaimana? Cukup anak-anak? Sudah? Ya Bu, sudah cukup. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah selesai dibacanya. Oke, sekarang kalian bersama dengan kelompok buat simpulan dari teks yang berjudul selain media sosial Gen Z bisa apa? Ya, buat simpulannya dengan menggunakan bahasamu sendiri secara berkelompok. Kalian nanti tuangkan ke dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya, ini ringkasan mengenai kritikan. Kalian tuangkan di sebelah kanan. Kemudian ringkasan berupa pujian juga kalian tuangkan di sebelah kanan di bawahnya ya. Jelas? Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Ibu beri waktu ya untuk kalian mengerjakan gitu, menyimpulkan teks tanggapan yang tadi. 10 menit cukup? Apa 5 menit nih? Kalian jago nih dalam menyimpulkan. 5 menit cukup ya? Secara berkelompok untuk menyimpulkan teks tanggapan berupa kritik dan pujian. Kita sepakati 5 menit? Ya, Bu. 5 menit Ya, aja. baik. Oke. Baiklah, silahkan kalian secara berkelompok berdiskusi ya. Nah, jangan sendiri-sendiri. Nah, yang tidak ikut bekerja sama dicatat ya. Ya. Beri nama kelompok, kemudian dikerjakan simpulannya. Bisa dimulai dari sekarang? Kalian cari ya. Nih, simpulkan dari teks yang berjudul selain media sosial, Gen Z bisa apa? Gunakan dengan bahasamu sendiri. Nah, kalian juga bisa cari referensi nih di internet. Ya, atau di buku paket. Sembari berdiskusi, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan ke ibu atau ke temannya ya. Belum loh Bang, sana. Dua menit lagi ya untuk pengerjaannya. Ayo dibaca dengan cermat teksnya.
Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Iya, boleh Robi. Hati-hati ya. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, kelompok Lili sudah, Siti Maya. Kelompok 1 sudah ya? Nah, kelompok Sudah, 2 Bu. dan 3 sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Wih, bagus ya, mantap. Cepat nih. Oke, kenapa nih anak-anak? Kelihatannya lesu, ngantuk gitu. Belum sarapan kah? Ya, Bu, ngantuk, Bu. Tuh, Ya. Bu. Ya, Bu, ngantuk. Bagaimana kalau kita melakukan permainan ini terlebih dulu? Ya, Bu, permainan, Ada yang Bu, pernah tahu biar permainan ini? segar kembali. Iya. Siap. Ya, supaya segar bugar lagi ya Siti Purnama bersama Iya. dengan teman-temannya. Oke, nanti kita bermain permainan ini. Ya, ikuti Ibu menggunakan kata ini. Ya, jangan ikuti gerakannya, ikuti kata ini. Bisa kita mulai? Kita coba dulu ya. Ya. Oke. Ya, Bu. Ini telinga, ikuti semuanya. Ini telinga. Nah, kalian tidak usah bersuara, tinggal diikuti ya. Ini telinga, ini hidung, Ini hidung. ini mata, Ada Ini backsound. mata. ini mulut. Nah, Ada jelas Ini ya. mulut. SD Jelas kelas ya? SD baru tak Jelas ikutan ya? ya asisten. Jelas ya? Oke, kita ulangi sekali lagi. Ini telinga, ini mata, ini hidung, ini mulut. Oke, bagus. Nah, kita mulai sekarang ya. Ini mata, ini hidung, ini telinga, ini mulut. Nah, loh. Nah, ada yang pegang mulut, ada yang pegang hidung ya. Nah, jangan ikuti pergerakan tangan ibu, tapi ikuti kata ini. Ya. Oke, coba konsentrasi sekali lagi. Bisa? Ya, oke. Ini mulut, ini telinga, ini hidung. Nah, loh. Agak lola ya, agak lama mikirnya. Hidung kan ini, begini. Tadi Tita sampai gini dulu gitu. Nah, Hidungnya ini untuk pindah, Bu. oh pindah di mana? Iya ya. Nah, ini untuk melatih konsentrasi kalian ya. Gitu. Tadi sudah baca nih teks yang begitu banyak gitu. Jadi supaya kalian lebih segar. Bagaimana Siti Purnama? Apakah sudah segar kembali? Segar, Bu. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Oke, sekarang kalian bersama dengan kelompok maju ke depan ya. Nah, untuk mempresentasikan hasil dari menyimpulkan teks tanggapan. Nanti kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompok yang maju ke depan. Jelas ya? Oke, silahkan sekarang siapa yang mau maju pertama mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, hasil diskusinya. Silahkan, siapa? Kelompok 1 boleh, Bu. Boleh, kelompok 1, kelompoknya Lilis ya. Lilis, Tita, Siti Maya, dan Siti Purnamawati. Silahkan maju ke depan. Ayo, teman-teman, jangan duduk aja. Iya, teman-teman, mulai. jangan malu-malu ya. Yo. Maju Siap. dong. Iya, Oke. harus berani percaya diri. Nah, mantap nih kelompok 1. Silahkan Mulanya kalian mulai bacakan hasil presentasi, kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 nanti menanggapi nih kelompok 1. Jelas ya? Silahkan, Lilis. Menurut kelompok kami, Bu, dari simpulan teksnya itu ada dampak negatif dan positifnya, Bu. Ya. Kalau negatifnya itu kebanyakan anak-anak sekarang itu kalau pakai media sosial hanya untuk mengkritik saja, Bu. Nah, iya Nah, benar. terus kadang juga HP-nya itu hanya untuk dipakai buat main game, terus Iya, joget-joget benar. TikTok itu, Bu. Nah, itu negatifnya, Bu. Kalau positifnya, media sosial untuk generasi Z bisa dipakai buat jualan, Bu.
Iya, cari benar. uang. Terus bisa juga orangnya itu jadi konten kreator Bu, jadi banyak menghasilkan banyak uang gitu Bu. Iya. Sudah cukup, Lilis? Udah Bu. Iya. Bagaimana kelompok lain menanggapi kelompok Lilis dan kawan-kawan? Kelompok 2 dan kelompok 3 bagaimana? Sudah benar, Bu. Ya, Bu, Benar, setuju iya tadi. bagus. Setuju ya. Nah, setuju Ya, Bu. bahwasanya media sosial juga harus digunakan dengan bijak ya. Nah, tadi positifnya juga ada tuh untuk jualan ya, mempromosikan dan sebagainya begitu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yeay. Oke, silahkan duduk kembali untuk kelompok 1. Bagus ya, luar biasa. Bu, Iya. Berikutnya kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau maju ke depan, siapa dulu nih? Kelompok 3, Bu. Boleh, kelompok 3. Ayo, Banat, Robi, dan Silviana ya. Oke, silahkan maju ke depan. Ayo maju. Ayo. Robi lagi ke itu ya, ke toilet ya? Iya, Bu. Robinya lagi Udah ke di depan toilet. ya. Apa nanti aja, Bu? Ini berdua dulu nih. Iya. Iya, kelompok 2 bagaimana? Sudah siap belum? Nur Afifa, Nur Fitriani, Gita, dan Aiteti. Sudah Bu, tapi ringkasannya saya singkat nggak apa-apa ya Bu. Oh ya, tidak apa-apa tuh ya. Bagus. Iya, apapun hasilnya, yang penting itu bahasamu sendiri. Iya. Silakan. Nggak, tidak apa-apa ya, Banat dan Silviana yang maju kelompok 2 dulu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, siap. Berarti berurutan ya ini ya yang majunya. Silakan, kelompok 2, Nur Afifa, Silviana. Ya. Nur Afifa, Nur Fitriani, Gita, dan Aiteti. Maju ke depan ya. Ya Bu, izin mempresentasikan ya Bu. Ya. Yang lainnya Untuk mendengarkan ya. Untuk ringkasan kritikannya, karena generasi Z ini lahir pada zaman perkembangan teknologi, maka mereka itu dicap sebagai generasi yang malas, yang manja, dan serba instan. Mereka juga suka membandingkan dan mengkritik karena mereka dekat dengan media sosial. Nah, untuk yang pujian, generasi Z dianggap sebagai generasi yang paling peduli dengan kesehatan mental, peka terhadap perbedaan, dan bisa merancang masa depan dengan lebih baik. Nah, itu Bu, dari kelompok 2. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi presentasi kelompok 2? Sudah bagus, Bu. Bagus ya. Sudah bagus. Iya, Sudah yang lengkap. disampaikan Sudah tadi lengkap. lengkap, luar biasa. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Oke, silahkan duduk kembali untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 3, yuk maju ke depan. Yang terakhir ya, Banat dan Silvi. Sepertinya Robi belum kembali nih. Ya, lama di toiletnya. Tidak apa-apa ya. Ah, sudah datang. Oke, bagus. Ayo Robi, Banat, dan Silvi maju ke depan ya. Sudah, Bu. Kita sudah di depan, Bu. Iya. Silahkan dipresentasikan. Untuk generasi Z, kritiknya, mereka itu terlalu berambisi, kemudian mereka itu suka dengan hal-hal yang instan, mereka itu malas, manja, sukanya healing, Bu, dikit-dikit healing gitu. Terus mereka itu terlalu akrab dengan internet, karena mereka terlalu akrab dengan internet, jadi mereka itu termasuk ke antisosial. Tapi untuk pujiannya, mereka itu sangat up to date. Nah, melalui sosial media, mereka memanfaatkannya untuk kampanye tentang kesehatan mental, tentang kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Terus, intelektualnya juga menjadi lebih tinggi, Bu. Itu, Bu, dari kelompok 3. Iya, luar biasa. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yeay. Iya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi presentasi dari kelompok 3? Sudah bagus Bu. Sudah bagus, Bu. Bagus dari apanya coba? Dan tadi bagus-bagusnya aja nih, ya. Iya. Bagus Apanya yang bagus? isinya, bagus cara Isinya. menyampaikannya, Bu. Benar, isi dan cara menyampaikannya ya, sesuai dengan isi, ejaan, tanda baca, kalimat efektifnya juga, begitu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya.
Nah, berkaca dengan diri sendiri juga nih. Kita juga termasuk generasi Z ya. Iya, mudah kan hari ini menyimpulkan teks tanggapan? Udah, Bu. Udah, Bu. Iya, siap. Oke, silahkan kalian duduk ke tempat duduknya masing-masing. Diperbaiki ya tempat duduknya. Yuk digeser. Oke, sudah? Ya, sudah rapi semua. Oke, sekarang kalian buat ringkasan ya, catatan apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Nah, dievaluasi juga ya, dinilai. Menurut kalian hari ini itu pelajari seperti apa? Apakah sulit? Materi mana yang sulit? Materi mana yang mudah? Begitu ya? Bisa? Kalian tuangkan? Ya, kalian tuangkan di buku catatan kalian ya. Buku bahasa Indonesia kalian. Oke, beri waktu 2 menit dari sekarang. Ayo Lilis, Lilis sudah disiapkan belum? Belum, Bu. Nah, ayo disiapkan. Dibuat ya, ringkasan pembelajaran hari ininya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ada yang ingin mengungkapkan mengenai evaluasi pembelajaran hari ini? Silahkan siapa? Banat, Bu. Boleh, Banat lagi. Luar biasa ya. Silahkan Banat. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang etika bersosmed, kemudian Iya. bagaimana mengkritisi dan memberikan pujian dari teks tanggapan yang tadi sudah disajikan, yaitu tentang generasi Z, Bu. Ya, benar. Cukup Banat? Iya, Bu, Iya itu ya. aja, Bu. Nah, iya menyimak dari awal ya. Luar biasa. Yang lainnya, ayo satu orang lagi siapa nih? Belum dibuat ya sepertinya ya. Nah, Belum, Bu. loh. Masih Belum beres, Bu. Iya, ya sudah. Oke, nanti dibuat di rumah ya. Dicatat ulang biar ingat. Hari ini mempelajari tentang apa. Oke? Senyum dong. Aduh, pada ngantuk nih sepertinya. Ya, tadi kan sudah permainan ini masih ngantuk saja ya. Istirahat, Bu. Iya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan menelaah ya, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti disiapkan, kalian coba cari di internet, baca-baca mengenai teks tanggapan. Jelas ya? Jelas, Bu. Iya, oke untuk hari ini kita cukupkan bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Yuk sebelum pulang berdoa terlebih dulu. Siti Purnamawati, ayo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Selesai. Amin. Ya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sama-sama. Masih, Bu. Ya, silakan stop share. Bu. Iya. Ya, stop ya. Ya. Yang pertama saya tanya dulu sama Ibu.